Pilkada Bupati tahun 2005 yang diajukan oleh Sinto Gendeng dan Angling Drama sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai termohon akan segera dimulai. Majelis Hakim masuk ke ruang persidangan. Hadirin mohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Kita mulai persidangan pada hari ini. Pada hari ini, Senin tanggal 13 Juni 2025, sidang perkara nomor 119-12-Romawi-12 perkara perselisihan pilkada hasil Pilkada Bupati tahun 2025 pada Kabupaten Rembulan Malang yang diajukan oleh Sinto Gendeng dan Angling Dharma sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum selaku termohon. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk pertama-tama kami memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu siapa yang hadir pada persidangan kali ini. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Keisha Romawi Simanjuntak SHMH bersama Faiz Nayara Ahmadanti SHMH dan Siti Khadijah SHMH selaku kuasa hukum pemohon bernama Sinto Gendeng dan Angling Dharma. Ini dari pemohon bertindak selaku kuasa hukum semuanya. Boleh terlebih dahulu diperlihatkan identitas dan berita sumpahnya beserta kartu tanda advokat. Boleh diperlihatkan ke depan. Perwakilan dari termohon untuk maju ke depan memeriksa. Selanjutnya dari pihak termohon, siapa yang hadir pada persidangan kali ini? Mohon diperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia. Di sini kami dari pihak termohon hadir diwakili oleh saya dan Santana Sigoro SHMH sebagai kuasa hukum dan rekan saya Iza Nurma SHMH bersama Resa Tiara SHMH. Terima kasih yang mulia. Ini bertindak selaku kuasa hukum atau bapak sendiri ya? Kuasa hukum. Kuasa hukum. Tiga-tiganya? Ya, mulia. Boleh. Maju ke depan dulu diperlihatkan identitasnya bapak ya. Siapa juga advokat dan berita acara sumpah. Perwakilan dari pemohon boleh silakan memeriksa rekaman. Ibu Esa. Di dalam tulis dalam. Boleh kembali Pak. Berikutnya dari Bawaslu, silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia. Pada hari ini hadir saya Firda Komalasari SHMH, Natasha Resti Ananda SHMH, dan Naila Septia Hawalani SHMH. Baik, ini hadir sebagai kuasa hukum atau prinsipal ini? Sebagai prinsipal yang mulia. Prinsipal. Berikutnya dari pihak terkait silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya terima kasih yang mulia. Di sini hadir pada pagi hari ini saya sendiri
penjelasan nanti kami ingin dari pihak pemohon untuk membacakan kembali permohonannya, tapi membacakannya cukup pokok-pokok permohonannya saja, karena salinannya sudah kami terima. Silakan dari pemohon. Terima kasih yang mulia. Saya akan membacakan permohonannya. Pada hakikatnya, pemilihan bupati merupakan keputusan dari undang-undang, yakni lembaga tinggi negara dalam sistem di Indonesia yang dipilih melalui pilkada. Akan tetapi, masih banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam mekanisme pilkada, sehingga menimbulkannya perselisihan penetapan perolehan suara. Berdasarkan pasal 157 ayat 3 menyatakan, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Oleh karena itu, kami rasa untuk mewujudkan dan menciptakan iklim demokrasi Indonesia yang baik, khususnya melahirkan dan mensejahterakan rakyat daerah, haruslah melalui pemilu berdasarkan asas-asasnya. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan oleh karenanya, pemohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan permohonan akuo dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Rembulan Malang nomor 20/4/2025. 3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon sebagai berikut: pasangan calon nomor urut 1 750.000 suara, pasangan calon nomor urut 2 780.000 suara, dengan total suara sah 1.500.000 suara. 4. Memerintahkan kepada A. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembulan Malang untuk melaksanakan perhitungan suara ulang di 50 TPS. B. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembulan Malang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 30 TPS dengan pelanggaran berat. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Rembulan Malang untuk melaksanakan putusan ini. Sekian yang mulia. Baik, dari pemohon sudah membacakan permohonannya sesuai dengan ketentuan pasal 39 pada sidang pendahuluan. Kewajiban panel di sini dapat memberikan nasihat dan masukan dalam rangka penyempurnaan permohonan dari pemohon sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 8 ayat 1 huruf B, angka 4 dan angka 5 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2018 dan lampiran 2 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2019 haruslah dipahami oleh kuasa hukum pemohon agar permohonan itu tidak kabur. Ya, jadi semua kita dari pihak yang hadir pada hari ini dapat mengerti apa yang menjadi pokok-pokok permohonan yang disampaikan oleh pihak pemohon. Oke, silakan dari majelis hakim bila ada masukan. Untuk permohonan nomor 119 ini singkat dan jelas ya. Tapi walaupun demikian, saya merasa bahwa yang dikemukakan oleh kuasa hukum terkait pokok permohonan dalam penyelesaian perselisihan hasil sengketa pilkada bupati dan wakil bupati ada pada pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan di dalamnya bahwa dalam permohonan yang diajukan pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang a. kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. B. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Cukup yang itu. Kemudian dari saya, tapi walaupun memang singkat permohonan yang diajukan oleh pemohon tadi yang disampaikan tadi, tapi kita saya terutama bisa menangkap apa yang saudara mohon maksud di dalam permohonannya. Namun pada bagian adanya kesalahan dalam mekanisme pemilu yang disampaikan tadi, yang didalilkan tadi oleh pemohon, saudara kuasa hukum tidak menguraikan bagaimana dan apa kesalahan yang terjadi pada mekanisme dalam memperoleh hasil pemilihan umum itu tadi. Ya. Jadi saya rasa mohon diperbaiki untuk penyempurnaan permohonannya. Silakan apabila ada
persidangan kali ini dari pihak pemohon ingin mengajukan alat bukti apa saja? Terima kasih yang mulia. Di sini kami ada membawa beberapa alat bukti yang mulia. Di antaranya itu bukti C1, bukti foto, keterangan ahli dan saksi yang mulia. Ya, berapa orang saksi yang ingin diajukan dalam persidangan ini pihak pemohon? 4 orang saksi yang mulia. Ya, 4 saksi ini bertindak selaku apa saja? Mohon dijelaskan. 2 orang selaku simpatisan dari pihak pemohon dan 1 orang lagi selaku warga yang mulia. 2 orang selaku simpatisan, kemudian 2 orang atau 1 orang nih? 1 orang? 2 orang simpatisan. 2 orang, tapi di belakang yang saksi yang mana? Saksi? 3 orang ibu, berarti ibu miskomunikasi sepertinya ini. Atau ibu masih ngatur nih pagi-pagi? Berapa orang ibu? Ya. Ya. Yang kedua ada 3 orang yang mulia. 3 orang. Lain kali ini bisa ya, saksinya ini bahaya nanti nggak tahu nih berapa orang penumpang di belakang kan. Menteliti lagi ya, mohon. Atau kita perlu skor di sidang ini untuk mohon minum kopi dulu. Tidak. Oke. 2 orang saksi dari simpatisan dan 1 orang lagi. 2 orang saksi TPS dan 1 orang simpatisan. 1 orang simpatisan. 2 orang simpatisan, 1 orang warga. Warga yang mencoblos di TPS. Boleh dibawa ke depan alat buktinya dari pihak mohon, pihak termohon dan Bawaslu pihak terkait boleh maju ke depan perwakilan memeriksa bersama. Ini berapa bukti? Bukti P1 sampai P berapa? P10. Lanjutkan di sini jadi pegangan kami dulu. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Baiklah, setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pihak pemohon tadi dari alat buktinya tadi dari kode P1 sampai P10, benar ya? Benar. Oke. Maka kami dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh pihak pemohon. Berikutnya kami akan memeriksa identitas saksi terlebih dahulu dari pemohon. Boleh saksi dari pemohon ini maju ke depan untuk memperlihatkan identitasnya. Ini siapa? Ibu Nabila. Ibu Desriani. Ibu selaku Pengawas TPS 105. pengawas TPS 105. Kamu dicatat majelis. Ibu Ibu Melasiur. Ibu selaku Saksi warga yang mulia. ibu tinggal di sekitaran TPS ini. Terus berapa? RT 2 TPS 12. 12. Boleh boleh. Setelah memeriksa identitas saksi dari pemohon, kami dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan ini mengesahkan saksi dari pihak pemohon. Untuk berikutnya kami ingin mengambil sumpah saksi terlebih dahulu. Boleh kembali ke depan di tengah. Tadi ibu sekalian sudah diperiksa identitasnya, kemudian setelah tadi kami sahkan juga, berikutnya kami akan mengambil sumpah dari ketiga saksi dari pemohon ini. Apakah ibu bersedia untuk diambil sumpahnya? Ya. Oke. Silakan melihat Baik. sumpahnya. Rahliman, mohon mengambil posisi. Baik, untuk tiganya ini beragama Islam. Baik. Silakan jadi kursi. Untuk ketiganya ikuti kata-kata saya dengan lengkap.
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Jadi perlu kami ingatkan dari majelis, setelah saudari saksi tadi diambil sumpahnya, ini saudara saksi harus memberikan keterangan berdasarkan atau memberikan kesaksian berdasarkan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, dan apa yang saudara alami. Jadi apabila saudara memberikan keterangan yang di luar dari yang sebenarnya, saudara ini dapat dikenai sanksi pidana. Oke, dapat dimengerti? Berikutnya kepada ahli pemohon, silakan maju ke depan untuk memperlihatkan identitasnya terlebih dahulu. Dari ahli pemohon. Ya. Ahli apa? Ahli hukum yang mulia. Dari satu. Forensik. Di Mehasuti. Ya, yang mulia. Sebagai dosen di sini, dosen mana itu? Dosen di Universitas Indonesia yang Dosen ASN itu. ASN. Bapak di perusahaan media Indonesia. Setelah kami menjadi saksi, Mahkamah Konstitusi memeriksa identitas dari ahli pemohon, maka kami dari menjadi saksi Mahkamah Konstitusi dengan mengesahkan ahli dari pihak pemohon. Berikutnya kami dari majelis hakim akan mengambil sumpah ahli pemohon terlebih dahulu. Untuk ahli pemohon silakan ke tengah untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Silakan pada Rahman untuk mengambil posisi. Tadi Bu dan Bapak setelah disahkan sebagai ahli dari pihak pemohon, jadi Bapak akan diambil sumpahnya sekali dulu. Bapak bersedia? Bersedia. Silakan. Baik, untuk para ahli, apakah semuanya beragama Islam? Baik, untuk karyawan silakan dibantu untuk pengambilan sumpah. Silakan dari kursi. Untuk yang beragama Islam terlebih dahulu, ikuti kata-kata saya dengan lantang. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya dengan lantang. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Silakan. Baik, perlu di sini majelis ingatkan kembali kepada ahli dari pihak pemohon, nanti dalam memberikan keterangannya sebagai ahli ini harus memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahlian dari saudara-saudari. Dapat dimengerti? Berikutnya dari pihak pemohon, apakah ada yang ingin disampaikan? Dari pihak Bawaslu? Sudah ada yang mulia. Dari pihak terkait? Penjelasan hukum yang mulia. Berikutnya perlu kami sampaikan kepada pihak pemohon, apabila nanti dari pihak pemohon ingin melakukan perbaikan permohonannya, silakan dimasukkan paling lambat 3 hari setelah persidangan hari ini. Oke,
Kalau tidak dimasukkan, maka permohonan yang ada sekarang yang akan kami bawa ke rapat permusyawaratan hakim. Ya. Tapi kalau saudara melakukan perbaikan lebih awal dan memasukkannya lebih awal, kami bisa mengagendakan untuk persidangan berikutnya. Panitra, pada tanggal berapa persidangan minggu depan? Tanggal 20 yang mulia. Baik. Bagaimana kuasa hukum pemohon dan termohon, apakah bisa? Ya, bahwa sudah ada terkait bisa? Oke. Baik, sidang kedua akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan dianggap tidak perlu dipanggil lagi para pihak, dianggap sebagai langsung dianggap sebagai panggilan pada persidangan kali ini. Dengan demikian perkara nomor 119 garing PHPU garing titik bub garing 2025 akan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan. Hadirin